kemanakah kami berseru saat badai datang menderu. Yang kami tahu hanya Kau yang mampu pulihkan segala sesuatu. Kami perlukan keajaiban-Mu, kami butuh Tuhan, butuhkan sentuhan tangan-Mu. Kami tak dapat jalan sendiri, kami perlukan Tuhan. Kami mengejar apa yang mendatangkan damai sejahtera dan yang berguna untuk saling membangun. Amin. Kalau kita mengajar anak itu rata-rata kejar kesuksesan, mengejar kesuksesan, ya nggak salah. Tetapi ketika tidak sukses, bisa kecewa, bisa stres berat, ya kan? Tetapi kita belajar sesuai tema ini. Nah, dalam segala hal, dalam kita membuat atau merencanakan sesuatu, apa yang perlu kita kejar? Bukan suksesnya, suksesnya nomor 2, nomor 3, ya kan? Tetapi yang penting adalah mengejar apa yang mendatangkan damai sejahtera, dan yang penting lagi yang berguna untuk saling membangun. Amin. Yang perlu kejar adalah yang berguna untuk saling membangun. Nah, di sini saya mau sampaikan tentang inner healing. Tahu inner healing itu apa? Inner healing itu artinya penyembuhan batin. Nah, kenapa perlu ada kesembuhan batin? Ya, karena di dalam Tuhan gangguan batin, ya, luka batin itu sangat menghambat pertumbuhan rohani gereja. Ya, makanya butuh disembuhkan. Dan kita akan lihat yang namanya luka batin atau gangguan jiwa, ya, bisa disebut gangguan jiwa. Jadi gangguan jiwa itu tidak harus gila gitu. Jangan disalah artikan, ya, bukan gila. Tetapi kita akan melihat, ya, saya memang tidak sekolah di psikologi, cuma saya sedikit bisa sampaikan tentang ilmu psikologi ini sedikit aja, ya, seberapa yang saya tahu. Nah, terus bagaimana dengan pendapat atau menurut kacamata rohani kita, ya, ini saya sampaikan. Jadi ada beberapa faktor yang dapat meningkatkan risiko seorang yang mengalami gangguan jiwa, yang menyebabkan gitu, ya. Ada beberapa faktor. Yang pertama, faktor genetik atau bawaan lahir. Jadi ada faktor keturunan. Mungkin kakeknya orang gila gitu. Itu bisa nurun. Suatu saat ada anaknya atau cucunya itu yang kena. Nah, terus ada yang faktornya riwayat keluarga, terus ini kan genetik juga sama riwayat keluarga. Terus juga stres berat. Orang yang mengalami stres berat. Ya, makanya orang kalau ngasih nasihat kan biasanya jangan dipikirkan, ya kan, jangan dipikirkan. Nah, artinya itu bukan nggak boleh mikir, tetapi pikiran kita ini harus kita kendalikan. Seperti main layang-layang itu kadang-kadang ditarik, kadang-kadang diulur, tarik ulur. Kalau nggak kuat ya diulur aja lah, nanti ditarik bener-bener, angin lagi kencang putus. Nah, otak kita juga sama, mikirin apa yang tidak kita kuasai itu bisa putus. Kalau otaknya putus, kemana lagi? Ya, bisa
masuk RSC itu konslet, ya kan? Nah, kita jangan sampai seperti ini, makanya belajar untuk menguasainya, ya. Terus karena trauma pernah mengalami satu kejadian yang sangat berat dalam hidupnya. Orang yang mengalami trauma, ini contoh saja, ada orang yang pernah diperkosa, ya. Apalagi yang memperkosa ini omnya sendiri, tulangnya sendiri yang memperkosa. Ini hidupnya hancur, masa depannya hancur, dan bahkan akhirnya menjadi seorang pelacur. Hidupnya kayak nggak ada harganya lagi, putus asa. Ini pernah ada satu kesaksian seperti itu, ya. Terus juga penggunaan obat-obatan terlarang, narkoba, terus Mirasantika, lagunya Rhoma Irama kan, Mirasantika. Apa itu Mirasantika? Minuman keras. Minuman keras dan ya narkoba ini, ya. Nah ini, jadi orang yang menggunakan obat-obat terlarang ini otaknya, pikirannya, jiwanya dipengaruhi oleh apa yang diminum, ya. Jadi pernah ada yang konsumsi ini, pernah ini, cuma nyoba aja kecubung itu, biji kecubung. Ada yang tahu ya, bunga kecubung? Hati-hati kalau di sini ada bunga kecubung, langsung musnahkan saja. Soalnya nanti dicoba bijinya, ditumbuk jadi seperti kopi, terus dibikin minum. Nanti campurin ke kopi, kita bisa mabuk itu. Dan mabuknya aneh. Nah, pernah ada yang mabuk karena kecubung ini. Padahal teman saya ini ganteng banget, putih, kayak Cina, seperti pemain film Hong Kong itu, seperti Andy Lau, ya. Ganteng putih. Tetapi ketika mabuk ya jelek banget. Sampai namanya orang mabuk ini dikencingin temannya mabuk kencing juga dipikir sudah di kamar mandi. Ini di depannya dia kencing kepalanya. Matahari kencingin saya. Ini karena mabuk, otaknya sudah nggak waras lagi. Konslet otaknya. Jadi ada gangguan-gangguan jiwa seperti ini. Terus kalau sudah namanya sakau, sudah dikuasai oleh narkoba, ini kalau sudah kambuh, ini sangat mengerikan. Dia akan merasa sakit sekali, ya. Terus ada kondisi medis tertentu, misalnya apa? Cidra otak. Cidra otak ini kebentur, jadinya gagar apa? Gagar dengkulnya. Oh enggak, kalau dengkul enggak apa-apa, ya kan. Tapi kalau biasanya otaknya ditaruh di dengkul, ya bisa gagar dengkul juga, ya kan. Nah ini gagar otak. Nah gagar otak ini pernah kami doakan orang. Jadi ada temannya Yosef ini punya bapak. Nah bapaknya ini kan tanya ke saya, Pak, selain kerja ada kegiatan lain di rumah enggak? Oh iya, saya ada di rumah itu biasanya orang kenal saya sebagai ahli refleksi. Oh bisa refleksi? Bisa. Adik saya ini gagar otak. Oh mungkin bisa juga. Jadi kalau sudah ketawa kita cerita yang lucu gitu ya, itu langsung ketawa, wah, nggak terkontrol. Tapi begitu ditanya anaknya gimana, langsung sedih, mukanya berubah secara spontan. Jadi kalau sedih banget, tapi begitu dengar suara cerita yang lucu, itu langsung ketawa, wah, nggak beres pokoknya. Nah ini ya, itu karena gagar otak. Terus ada juga karena stroke. Jadi hati-hati yang sudah berumur, kalau sudah darah tinggi terus sampai kena stroke, itu biasanya emosinya tidak terkontrol, marah-marah saja. Ya Bung ya, jangan kaget kalau yang dimarah-marahi terus itu kan. Nah ini karena kalau sudah umur-umur kayak gini, apalagi pernah kena stroke, ini cenderung seperti ini. Ya, susah untuk mengendalikan diri, ya, mengontrol diri. Nah, atau gangguan tiroid. Gangguan tiroid ini penyumbatan di otak. Ya, yang saya tahu itu. Nah, terus ada macam-macam gangguan jiwa
Ya, ini jenisnya seperti apa itu gangguan jiwa ini? Ada yang gangguan kecemasan. Jadi di sini coba cek sendiri ya. Kalau terlalu cemas itu dikit-dikit takut, cemas, jangan-jangan gini, jangan-jangan gini. Ya, kecemasan yang berlebihan gitu. Ada kecemasan umum, ada namanya kecemasan sosial. Orang kalau sudah memiliki kecemasan sosial itu biasanya nggak mau kumpul-kumpul lagi, nggak ngapain ke gereja gitu. Ngapain kumpul-kumpul dengan teman, mengurung diri, mulai di kamar terus, merenungkan seperti punya dunia sendiri, itu namanya kecemasan sosial. Terus ada fobia. Fobia itu ketakutan yang tidak berdasar kadang. Ya, seperti ada pemain-pemain film yang silatnya bagus, itu bela dirinya bagus, terkenal sampai dunia. Takutnya sepele sama kerupuk, ditunjukkan kerupuk itu bisa lari tunggang langgang dia. Ya kan sepele banget. Terus pernah mungkin ada yang lihat namanya Agung Hercules yang penyanyi dangdut tapi badannya kekar itu kan. Coba orang sekekar itu takutnya sama cambah, sama toge. Ini karena fobia. Ya. Nah di sini mungkin ada yang fobia, lihat cacing kecil aja langsung lari. Lihat kecoa lari. Ya kan? Cuma sampai benar-benar histeris gitu. Ya. Ini namanya fobia. Nah ini perlu nanti ada kesembuhan seperti ini. Terus panik, gampang panik. Nah, hati-hati yang di sini gampang panik, ya kita cek ya dalam diri kita. Kalau gampang panik, dikit-dikit panik, wah, gitu. Orang kalau sudah panik bahaya loh. Naik motor, padahal ini cuma ada tali, dipikir ular, ya kan? Gara-gara tali ini dipikir ular, langsung lupa itu kalau dia pegang gas motor, tahu-tahu ngegas saja. Ini sangat bahaya, ya. Nah ini, terus ada penderita-penderita seperti ini yang sulit mengendalikan diri, ya seperti tadi. Terus sulit tidur, ada yang sini susah tidur. Kalau tidur ini susah gitu. Ya, ini termasuk gangguan jiwa, bukan gila loh ya, gangguan jiwa. Jadi beda. Terus cemas, khawatir ya, ini termasuk juga ternyata. Terus susah konsentrasi, gampang bengong. Naik motor itu lupa kalau naik motor, bengong. Belok nggak tahu, lurus saja kan. Ini bahaya kalau sudah ngeblank kayak gini. Ya. Nah, susah konsentrasi. Ya, ini sekarang yang suka ketawa-ketawain. Nah, ini udah kontra. Nah, sekarang ada lagi. Jadi terdiri dari beberapa gangguan. Ada gangguan kecemasan yang pertama. Terus yang kedua, gangguan kepribadian. Gangguan kepribadian. Nah, ini. Jadi orang yang memiliki gangguan kepribadian ini cenderung memiliki pola pikir atau perilaku yang berbeda dari kebanyakan orang, atau tipe eksentrik. Beda. Ya seperti contoh ya, maaf, yang kayak anak pang tahu kan, yang rambutnya ke atas. Nah yang lain bagus-bagus, rapi-rapi, ini dijeglak gini kayak gini, gitu kan? Sudah bagus. Nah itu tipe eksentrik namanya. Nah terus ada yang kalau orang-orang tertentu ini berlagak seperti pakaian pendekar, celana komprang, ikat pinggang. Udah gitu bawa golok lagi kan. Nah ini ngeri, gangguan kepribadian. Nah terus juga ada yang ini gangguan paranoid. Tahu paranoid? Paranoid ini ketakutan juga yang berlebihan, ketakutan tapi berlebihan. Ini paranoid. Ya. Nah paranoid. Terus ada namanya skizoid. SKIZOID.
skizoid. Itu artinya gangguan sosial tadi, sering menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan orang. Jadi kalau kumpul orang itu nggak nyaman, ketemu orang lain nggak nyaman, ya. Malah kumpulnya sama boneka apa yang boneka horor itu. Nah, pokoknya yang boneka serem itu malah dia seneng, ya kan? Ya boneka santet, boneka apa seneng dia ngobrol sama boneka. Nah ini termasuk skizoid yang parah. Nah terus ada skizotipal. Wah makanya nanti ada yang namanya sampai psikopat. Psikopat itu yang orang kalau sudah kena ini memiliki jiwa yang kejam, tega sama orang. Jadi ini yang lebih parah lagi ya. Nah terus ada tipe dramatis ini yang selalu berlebihan, apa-apa dibesar-besarkan. Kalau orang Jawa ngomongnya kriwian dadi grojokan. Jadi air menetes tes itu bisa jadi pancuran besar. Artinya masalah kecil jadi masalah yang besar. Ya. Ini. Itu tipe dramatis. Terus ada ya gangguan emosional. Gangguan emosional seperti ini. Jadi kalau marah susah untuk mengontrol. Sedih susah untuk mengontrol. Ya kan? Nah itu yang tiba-tiba gitu. Terus seperti ada namanya narsistik. Orang yang suka narsis, suka tampil beda, itu ada namanya gangguan kejiwaan namanya narsistik. Nah terus ada histrionik. Wah ini susah-susah, ini namanya ilmu psikologi ya kan. Sedikit aja belajar yang agak sulit supaya kita berkembang ya enggak apa, walaupun kita jemaat di kampung tapi enggak kalah dengan jemaat di kota, tahu ilmu-ilmu kayak gini. Amin. Nah itu ya. Nah jadi ada beberapa gangguan-gangguan seperti ini. Nah terus ada gangguan psikotik. Gangguan psikotik ini orang yang mengalami gangguan psikotik mengalami halusinasi. Tahu halusinasi ya, mestinya sudah ngerti halusinasi itu apa sih. Jadi orang yang kena halusinasi ini bisa lihat sesuatu yang sebenarnya tidak ada. Yang tidak ada, halusinasi. Ya. Jadi halusinasi ini orang lain nggak dengar apa-apa, tiba-tiba dia dengar sendiri. Ya kan? Jadi halusinasi. Terus ada yang jadi gangguan psikotik ini atau yang mengalami halusinasi ini mempercayai hal-hal yang sebenarnya tidak terjadi, merasakan sesuatu yang sebenarnya tidak nyata, Jadi hati-hati kalau tiba-tiba ada orang yang pikirannya ini kayak terisi, misalnya ini kok ngomong ke saya seperti ini sih, padahal dia nggak pernah ngomong seperti itu. Itu termasuk gangguan halusinasi. Ya, itu yang bahaya. Jadi bisa terpengaruh oleh hal-hal yang tidak kelihatan, dibisikkan sesuatu yang tidak kelihatan, tapi memancing ya kerusakan jiwa kita, gitu ya. Nah ini. Terus gangguan suasana hati, ini yang termasuk moodnya kalau bagus, semangat sekali gitu. Kalau pas nggak mood, mau diapakan juga nggak akan, tidur saja gitu kan. Dibangunkan susah, itu kalau sudah nggak mood kayak gitu. Nah terus kalau ini ada pencetusnya, maksudnya kalau tersinggung atau apa, nah ini langsung moodnya hilang gitu ya. Nah terus ada perubahan suasana hati yang ekstrim ya, seperti itu tadi, ada ketawa langsung ketawa. Nah ini ya. Nah ada lagi yang lebih parah, ini gangguan makan. Hati-hati ya Yos ya, gangguan makan. Yang kelihatan kurus-kurus, hati-hati, ada gangguan makan juga.
Nah, gangguan makan yang serius ini dapat mengalami masalah gizi atau justru kebalik, obesitas. Jadi kalau sudah nggak mau makan, nggak mau. Tapi kalau pas stres, gangguannya soal makan, makan terus sampai obesitas, kegendutan. Yang tadinya langsing jadi langsung. Ini bisa juga karena ada gangguan jiwa ternyata. Makanya hati-hati, apalagi yang cewek-cewek yang baru usia remaja gitu ya, biasanya ini terpengaruhi. Tadinya itu langsing, begitu kena ini bisa makan terus, pokoknya ngemil, mulut nggak mau berhenti. Ya gimana, nggak bisa gendut ya. Nah ini terus, jadi gangguan makan ini perlu diperhatikan, karena kalau yang sudah nggak mau makan ini kena namanya anoreksa. Anoreksa ini yang tiba-tiba kurus menjadi kering gitu, badannya kering. Jadi jalan aja kayak ini, nggak kuat kan? Memang badannya tinggal tulang sama kulit, gimana kena angin juga. Nah, gentayangan. Nah, anoreksa itu ada orang yang tadinya cantik karena anoreksa ini langsung kurus, badannya kempot semua, itu pipinya kempot. Nah, ya. Oke, jadi gangguan makan yang berlebihan. Nah, terus ada gangguan pengendalian impuls ya, atau kecanduan-kecanduan. Ini perhatikan yang kecanduan, yang punya anak-anak, terus kecanduan. Ya, kecanduan ini macam-macam ternyata. Nah, ini gangguan impuls, ini pengendalian impuls atau pengendalian diri. Nah, gangguan ini tidak dapat mendorong ya, jadi membuat tindakan yang membahayakan. Membuat satu dorongan, membuat tindakan yang membahayakan, ya baik diri sendiri ataupun orang lain. Nah terus ini perhatikan, jadi gangguan ini ternyata ada berjudi. Orang kalau sudah kecanduan judi, nggak berjudi satu malam itu rasanya nggak hidup, ya kan? Terus mencuri, jangan disepelekan ini masalah mencuri, karena pernah kita melayani ini ada anak sudah jadi hobi ini mencuri dari kecil. Ini bukan keinginan dia loh, tapi ada dorongan yang dari dalam. Rasanya kalau lihat barang nganggur gitu ya, HP yang diletakkan, ini pokoknya pengen ngambil aja gitu. Lihat dompetnya opung ini, wah ngeri sekali. Kalau lihat dompet gede langsung, wah gimana ini? Ya, ini ada gangguan seperti ini, gitu ya. Nah jadi kita bukan benci dengan mereka, tapi kasihan. Mereka ini terikat, nggak bisa dengan sendirinya lepas, butuh dibantu, gitu ya. Nah jadi ada kecanduan mencuri. Terus gangguan perilaku adiksi atau kecanduan obat terlarang, terus seks bebas, atau kalau nggak punya lawan namanya masturbasi, atau gangguan suka belanja berfoya-foya. Nah, ini bapak-bapaknya agak terbantu ini. Jadi kalau ibunya kena gangguan, pengennya belanja terus. Kalau udah punya uang, pegang uang terus pengennya belanja terus. Nah ini termasuk gangguan jiwa ibu-ibu ya, perhatikan. Nah, jadi kita perlu belajar ini untuk mengendalikan diri. Jadi jiwa yang normal ini bisa berjalan apa adanya. Nah, bagaimana pemulihannya? Ya, jadi dari beberapa gangguan kejiwaan ini, bagaimana cara memulihkannya? Sekarang kita baca sesuai firman Tuhan. Ya, kalau tadi ilmu psikologi namanya. Psikologi ini ilmu tentang kejiwaan. Gitu ya. Kita baca Mazmur 107 ayat 9 sampai yang ke-21. Mazmur 107 ayat 9 sampai yang ke-21. Oke, sudah ketemu? Nah, saya bacakan aja biar cepat ya. Dari ayat 9, sebab dipuaskannya jiwa yang dahaga dan jiwa yang lapar dikenyangkannya dengan kebaikan. Ada orang-orang yang duduk di dalam gelap dan kelam,
terkurung dalam sengsara dan besi, karena mereka memberontak terhadap perintah-perintah Allah dan menista nasihat yang maha tinggi. Maka ditundukkannya hati mereka ke dalam kesusahan. Mereka tergelincir dan tidak ada yang menolong. Maka berseru-serulah mereka kepada Tuhan dalam kesesakan mereka, dan diselamatkannya lah mereka dari kecemasan mereka. Dibawanya mereka keluar dari dalam gelap dan kelam, dan diputuskannya belenggu-belenggu mereka. Biarlah mereka bersyukur kepada Tuhan karena kasih setianya, karena perbuatan-perbuatannya yang ajaib terhadap anak-anak manusia. Sebab dipecahkannya pintu-pintu tembaga dan dihancurkannya palang-palang pintu besi. Ada orang-orang yang menjadi sakit oleh sebab kelakuan mereka yang berdosa, dan disiksa oleh sebab kesalahan-kesalahan mereka. Mereka muak terhadap segala makanan, dan mereka sudah sampai pada pintu gerbang maut. Maka berseru-serulah mereka kepada Tuhan dalam kesesakan mereka, dan diselamatkannya mereka dari kecemasan. Disampaikannya firman-Nya dan disembuhkannya mereka, dan diluputkannya mereka dari liang kubur. Biarlah mereka bersyukur kepada Tuhan karena kasih setianya, karena perbuatan-perbuatannya yang ajaib terhadap anak-anak manusia. Ya, jadi disampaikannya firman-Nya dan disembuhkannya mereka, diluputkannya mereka dari liang kubur. Nah, ini seperti yang sudah dibikin lagu kan. Kau yang telah berfirman dan semuanya jadi, Tuhan Engkau ajaib bagiku. Ya, sungguh ku percaya tiada yang mustahil, mujizat masih ada dalam hidupku. Sembuhkan sakitku, pulihkan jiwaku, mujizat masih ada bagiku. Amin. Jadi Tuhan menyembuhkan dengan menyampaikan firman-Nya. Menyampaikan firman, maka disembuhkannya, dipulihkannya. Amin. Nah, terus dari kita berseru-seru kepada Tuhan. Berseru-seru artinya berdoa. Berdoa kepada Tuhan. Ya, datang kepada Tuhan. Oke ya, jadi ini tentang jiwa tadi. Sebenarnya kenapa bisa terjadi gangguan-gangguan kejiwaan seperti ini? Sebab jiwa yang dahaga, jiwanya haus. Ya, jiwa yang haus. Jadi ada di dalam kita ini kan ada tubuh, jiwa dan roh. Nah, kalau tubuh kita yang haus, ya ambil aja aqua, ambil aja minum, selesai. Ya kan? Tapi kalau jiwa yang haus, nah ini mau minum 1 drip juga nggak akan puas. Ya kan? Kalau jiwa yang haus mau minum air putih 1 drip nggak akan puas. Oh, mungkin ini air putih yang putih banget itu. Yang putih banget apa air yang putih? Susu, mau susu 1 gentong juga nggak akan puas. Wah, mungkin yang ada alkoholnya lah, biar puas. Ternyata minum alkohol pun nggak puas juga, karena jiwanya haus. Ya, jiwa dipuaskan dengan mendengarkan firman Tuhan. Amin. Jiwa kita bisa dipuaskan dengan mendengar firman-Nya. Nah, terus bagaimana kalau roh kita yang haus? Kalau roh kita yang dahaga, roh kita haus, bisa dipuaskan dengan urapan Tuhan, dengan jamahan Tuhan, dengan kasih Tuhan. Amin. Jadi bisa dipuaskan. Makanya nggak heran kita ini nggak menerima apa-apa ketika beribadah, tetapi rasanya ada sukacita yang besar, ada damai sejahtera. Makanya judul ini tepat sekali, ya kan? Ya. Jadi mengejar apa yang mendatangkan damai sejahtera, bukan sekedar kepuasan, tetapi mengejar yang mendatangkan damai sejahtera. Amin. Dan juga yang berguna untuk saling membangun, itu yang perlu kita kejar, gitu ya.
Jadi dipuaskannya jiwa yang dahaga dan jiwa yang lapar dikenyangkan dengan kebaikan. Ternyata kebaikan itu bisa mengenyangkan jiwa kita dengan kebaikan. Amin. Makanya jangan jemu-jemu berbuat baik. Ternyata orang berbuat baik itu bisa puas hatinya. Ya. Coba kalau Bapak Ibu Saudara bisa mengampuni, setelah lepas pengampunan itu akan muncul damai sejahtera yang besar. Amin. Tapi sebelum bisa mengampuni, waduh, ketemu mukanya nih pahit rasanya hati. Iya kan? Lihat senyumnya, ini senyum kehancuran. Wah, ini meremehkan saya kan? Kalau orang yang sakit hati seperti itu, ya kan? Tetapi dengan kebaikan ini akan ada kepuasan. Amin. Nah, apalagi kita bisa memberi itu, memberi ke orang-orang yang membutuhkan itu. Sebenarnya yang dipuaskan kan mereka, tetapi ternyata kita juga dipuaskan. Kita ini juga puas lihat orang-orang tersenyum, kita ikut bahagia juga. Amin. Itu makanya ada Ibu Teresia yang terkenal di dunia itu kan, itu sampai berani meninggalkan kota dan ke India melayani orang-orang miskin, orang-orang kena lepra, itu dirangkulnya, dia nggak takut ketularan, dan dia berkata bahwa itulah yang membahagiakan. Amin. Memuaskan jiwa dengan kebaikan. Nah terus ini penyebabnya, ada orang-orang yang duduk dalam gelap dan kelam, terkurung dalam sengsara dan besi. Itu kan soal jiwa. Tubuh kita bebas, tetapi jiwa kita, roh kita terkurung, rasanya terkurung. Nah, karena mereka memberontak terhadap perintah-perintah Allah. Orang yang memberontak terhadap perintah Allah ini akan mengalami namanya kurungan ini, nggak akan tenang, ya kan? Memberontak terhadap perintah Allah. Nah, dan menista nasihat yang maha tinggi, menista. Jadi kalau ada orang menyampaikan firman gini, ini suka nyinyir, maaf ya, suka nyinyir. Nah, ini menista nasihat yang maha tinggi. Nah, maka ditundukkannya hati mereka ke dalam kesusahan. Mereka tergelincir dan tidak ada yang menolong. Ini penyebabnya. Jadi manusia kadang-kadang nggak sadar, tapi kalau sesuai ilmu psikologi tadi kan, karena benturan gagal otak, ya kan? Terus karena trauma. Nah, kita anak-anak Tuhan nggak peduli seberapa besar masalah kita, tidak peduli seberapa banyak rintangan yang menghadapi kita, tetapi kalau kita kuat, tidak akan mengalami yang namanya stres ini. Amin. Tidak akan mengalami namanya krisis kepribadian, ya. Tetapi kita akan tetap bertahan, tetap ada dalam damai sejahtera, tetap sukacita, ya. Biarlah anjing menggonggong, kafilah tetap berlalu, kafilahnya tetap jalan aja. Anjing gonggong silahkan, tidak apa-apa. Seperti anjing yang di rumah itu, ya kalau takut salahnya sendiri, anjingnya nggak gigit, ya kan? Kok takut anjing nggak gigit? Ya anjing gonggong, biar gonggong aja, memang suaranya seperti itu. Ya kan? Nah, ini ya, jadi nggak akan mempengaruhi kita. Ini, jadi kita di dalam Tuhan, inilah penyembuhnya. Maka berseru-serulah mereka kepada Tuhan dalam kesesakan mereka. Jadi kalau sudah mengalami kesesakan, ini yang sering kali terjadi. Kenapa nambah sakit? Sudah kita tertekan batinnya, tertekan jiwanya, kita gantian menyalahkan orang. Bukan cepat berseru-seru sama Tuhan, kita nyalahkan orang lain. Orang lain marah ke kita, tambah sakit lagi. Enggak pernah selesai. Tapi coba kalau kita ini sudah tahu ada kesesakan, jangan sampai keluar sebelum ini beres, sebelum hati kita beres. Maka kita enggak akan nyalah-nyalahkan orang lagi. Amin. Tetapi kita berseru kepada Tuhan. Berseru-serulah kepada Tuhan
dalam kesesakan mereka. Kalau sudah berseru kepada Tuhan dalam kesesakan, apa yang terjadi? Dan diselamatkannya lah mereka dari apa? Kecemasan mereka. Ini kan satu jawaban dari ilmu dunia yang nyata. Ini bisa disembuhkan dengan kuasa firman. Amin. Dengan firman Tuhan. Ya. Ayat 14, dibawanya mereka keluar dari dalam gelap dan kelam, dari dalam gelap dan kelam, dan diputuskannya belenggu-belenggu mereka. Apa yang mengikat kita, mengikat pikiran hati kita, itu diputuskannya. Supaya apa? Biarlah mereka bersyukur kepada Tuhan karena kasih setianya, karena perbuatan-perbuatannya yang ajaib terhadap anak-anak manusia. Ya, jadi ada gangguan jiwa yang seringkali ini suka menyalahkan orang, dikit-dikit tangannya kayak gini. Ya. Jadi ini penting, belajarlah lihat dari diri kita, karena pemulihan